Izin Pak Menko dan Bapak-Bapak sekalian, saya izin sedikit menambahkan 2 poin sekaligus menjawab tadi beberapa pertanyaan. Satu, update terkait mengenai Aceh Tamiang. Jadi laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Armia Fahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau, jam 1 siang tadi. Beliau sedang menurunkan bantuan yang truk-truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua, dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan, dan terima kasih kepada seluruh elemen kementerian, pemerintah, Pemprov, juga organisasi kemanusiaan lainnya, dan bahkan pribadi, swasta, dan sebagainya yang bahu-membahu menyalurkan bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, update sedikit, tadi ada pertanyaan mengenai PKH. Jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius. Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Oke, terima kasih. Paling gratis ya gitu. Mereka katanya menghalangi jalan, Pak. Pak Menko nggak bisa. Tadi Bapak bilang di Aceh Utara sama Aceh Tengah. Aceh di mana, Pak? Jangan yang dihalang karena kampung ini belum dapat bantuan, Pak. Sudah bisa bagi Jadi yang setelah saat ini terjadi adalah seluruh kementerian dan lembaga diperintahkan oleh Bapak Presiden, termasuk TNI, Polri, ya, BNPB, dan semua komponen untuk mengerahkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatera ini. Jadi sekali lagi ini penanganannya benar-benar penanganan full kekuatan secara nasional, begitu. Pak Mensesnek kalau mau tambahkan. Jadi memang sekali lagi ini sudah ditangani juga. Yes. Tim kan pusat kan sudah mengerahkan ke sana. Ya, saya izin menjelaskan dikit untuk mengenai 3 kepala daerah yang menyatakan menyerah. Bukan menyerah total, bukan. Mereka tetap bekerja semampu mereka, tapi ada yang mereka nggak mampu. Tolong bagi Bapak Ibu yang ngikutin betul ke lapangan, contoh misalnya Aceh Tengah, terkunci, jalan semua terkunci karena longsor, ada jembatan putus, dari utara, dari Lok Sumawe putus, dari selatan juga putus. Mereka tetap bekerja, cuma dengan kemampuan yang ada. Tapi ada hal yang mereka nggak mampu, yaitu harus ada tambahan makanan, lain BBM, dropping dari udara. Dia nggak punya pesawat. Dan kemudian yang kedua adalah jalan-jalan yang putus tadi kan perlu ada longsor, perlu alat berat. Dia nggak punya kemampuan.
Nah di situ sebenarnya mereka minta itu. Dan dari pemerintah pusat mau nyerah mau enggak, kita menilai sendiri, kita akan dukung dari hari pertama sepenuhnya. Saya kira itu. Makasih.